Tata cara sholat tahajud dan doa setelah tahajud, sebuah ibadah malam ajaib untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup, membuka pintu rezeki, serta menyelesaikan segala permasalahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas tentang cara sholat tahajud baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, termasuk dalil dan keutamaan, pertanyaan umum seputar tahajud, dan tata cara, bacaan, serta doa setelah sholat tahajud. Kita mulai dari dalil-dalil yang menyatakan anjuran dan keutamaan sholat tahajud, baik dari Quran, hadis, maupun dari kitab-kitab ulama fikih. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 79 sebagai dalil utama sholat tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi, dalam surat ini dinyatakan bahwa sholat tahajud dapat membuat siapapun yang mengamalkannya memperoleh derajat hidup yang baik, yaitu tempat yang terpuji. Kata tempat yang terpuji ini bermakna luas, bisa dalam hal-hal dunia maupun akhirat. Dalil kedua dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa sholat tahajud membukakan pintu rezeki, bisa dalam bentuk harta, kesehatan, anak-anak yang soleh, dan sebagainya. Segala doa kita insya Allah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan hadis sebelumnya, hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan bahwa sholat tahajud dapat membuat kita lebih dekat pada Allah, sehingga doa-doa kita lebih mudah dikabulkan, serta Allah mengampuni kita atas segala kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi memperkuat dalil sebelumnya, bahwa sholat tahajud dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah, menghapus dosa, dan membuat kita dijaga Allah dari perbuatan dosa. Sholat tahajud juga dapat menjadi cahaya yang menyinari kita kelak di hari kiamat berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah ini. Dalil-dalil yang telah disampaikan menunjukkan bahwa begitu istimewanya sholat tahajud. Sholat tahajud meningkatkan derajat dan kualitas hidup, menggugurkan dosa, menjaga dari perbuatan dosa, membuka pintu rizki, menjadi cahaya di hari kiamat, serta menyelesaikan segala permasalahan hidup. Kita berlanjut di pertanyaan-pertanyaan seputar tahajud. Yang pertama, apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Jumhur ulama menyatakan bahwa sholat tahajud dilakukan setelah waktu Isya, setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Sebagaimana kata tahajud sendiri yang bermakna melawan atau meninggalkan tidur, dalam istilah fikih, tahajud diartikan sebagai sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Waktu yang paling afdol adalah di sepertiga malam terakhir sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, malam sampai batas waktu fajar menjelang. Adapun jika kita khawatir tidak dapat bangun malam, kita boleh melakukan sholat qiyamul lail sebelum tidur. Tata caranya yaitu dengan 2 rakaat minimal, boleh ditambah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai semampu kita dan ditutup dengan sholat witir. Nah, berapa rakaat sholat tahajud? Berdasarkan hadis dijelaskan bahwa tahajud Rasulullah Muhammad SAW melakukan sholat tahajud dengan beberapa jumlah rakaat, tetapi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Minimal 2 rakaat dan 1 witir, dan tidak ada batasan jumlah rakaat walaupun Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Mengapa? Akan terjawab melalui penjelasan berikut. Cara yang pertama ialah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ditutup dengan 3 rakaat witir 1 salam. Cara yang kedua yaitu dengan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, dan ditutup dengan 3 witir 1 salam. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya bacaan Nabi ya. Dalam sebuah riwayat, beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran di rakaat pertama saja setelah Al-Fatihah, dan dibaca dengan tartil. Jadi, apabila Anda mencontoh Nabi,
Dengan bacaan yang tartil, dengan surat yang panjang, maka insya Allah 11 rakaat saja sudah lebih dari cukup. Atau pasti telah masuk waktu fajar. Jadi terjawab ya, apakah boleh lebih dari 11? Jawabannya tentu saja boleh. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan berlebihan, karena biasanya hanya akan membuat kita letih dan bosan. Jadi jangan fokus ke banyaknya jumlah rakaat saja, tetapi ke panjang dan bagusnya bacaan. Sehingga benar-benar bisa membuat kita bermesraan dengan Allah, serta bacaan yang kita baca bisa meresap ke hati kita. Bahkan, Nabi melakukan sholat khafifatain atau pemanasan terlebih dahulu sebelum tahajud, yaitu sholat 2 rakaat di mana Nabi hanya membaca Fatihah di antara takbir dan ruku di kedua rakaat. Pertanyaan selanjutnya, jika di bulan Ramadan setelah tarawih kita sudah witir, apakah boleh tahajud dan apakah sholat tahajudnya tetap ditutup witir? Berdasarkan riwayat hadis Bukhari Muslim ini, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, Nabi melakukan sholat tahajud hanya dalam jumlah ganjil, yaitu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam, dengan bacaan yang panjang dan bagus tartilnya. Jadi jelas boleh tahajud dan tetap witir setelah tahajud. Kesimpulannya adalah bahwa sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan karena banyaknya keistimewaan ibadah tambahan ini. Yang kedua, sholat tahajud dilakukan setelah waktu Isya, setelah bangun tidur, dan paling afdol di sepertiga malam terakhir, sampai ketika masuk waktu fajar atau subuh. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan 1 witir, tidak ada batasan maksimal dalam rakaat. Tata cara sholat tahajud sama seperti sholat sunnah 2 rakaat lainnya, hanya berbeda di niat saja. Nah, setelah mengetahui dalil-dalil dan pertanyaan seputar sholat tahajud, sekarang kita masuk ke bagian tata cara, bacaan, dan doa sholat tahajud. Pertama, setelah berwudu, bebas hadas dan najis, kita berdiri dengan tegap menghadap kiblat, memantapkan hati, meninggalkan segala perkara duniawi, dan niatkan untuk sholat tahajud. Dalam mazhab Syafi'i, niat diucapkan secara lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Jari-jari dirapatkan, dihadapkan ke depan dan mengangkat kedua tangan ujung jarinya sejajar dengan pundak atau telinga. Tetapi jangan terlalu dekat, dengan memberi jarak atau dimajukan sedikit, sampai ruas-ruas tulang belakang tertarik. Seraya mengucapkan, Allahu Akbar. Pandangan mata melihat ke arah tempat kita sujud. Kemudian, menyedekapkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, seraya mengembangkan jari-jari tangan kanan dengan cara menggenggam tulang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Setelah tangan berada pada posisi itu secara sempurna, yaitu di ulu hati atau bagian dada awal, hendaklah membaca doa iftitah. Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. Kemudian membaca surat atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Pada kali ini kami contohkan adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai membaca surat atau ayat dalam Al-Quran, kemudian melakukan ruku', yakni dengan cara mengangkat kedua tangan setinggi telinga seraya membaca Allahu Akbar, lalu badan membungkuk, kedua tangan menggenggam lutut, mata memandang tempat sujud, punggung dan kepala rata, kemudian membaca doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian melakukan i'tidal, yaitu bangun dari ruku' untuk berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Saat i'tidal, mata memandang tempat sujud dan membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan gerakan sujud seraya membaca Allahu Akbar. Dengan kedua lutut terlebih dahulu, yakni meletakkan dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki menempel di lantai atau tempat sholat. Kemudian membaca doa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Bangun dari sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Untuk kemudian melakukan duduk di antara dua sujud. Pada saat sudah duduk dengan sempurna, yakni dengan menduduki kaki kiri dengan telapak kaki kanan, berdiri dan jarinya terletak di alas atau lantai atau tanah menghadap kiblat. Kemudian membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dari posisi duduk, lalu kembali melakukan sujud yang kedua kalinya seraya mengucapkan Allahu Akbar. Sama dengan sujud pertama, yaitu meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, dan kedua kaki menempel di lantai. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud kedua sebelum berdiri, dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu atau iftirash dengan tenang. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor hadis 798 dan hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 844. Dan boleh mengepalkan tangan atau membuka tangan dengan jari menghadap arah kiblat dan menekan lantai untuk mendorong tubuh berdiri tegak atau bangkit dari sujud. Dari posisi sujud, kemudian berdiri tegak sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian bersedekap dan pandangan mata melihat ke arah tempat sujud. Kemudian menyedekapkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri seraya mengembangkan jari-jari tangan kanan dengan cara menggenggam tulang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian langsung membaca Al-Fatihah tanpa doa iftitah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian membaca surat atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Pada kali ini kami mencontohkan dengan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Setelah selesai membaca surat atau ayat dalam Al-Quran, kemudian melakukan ruku', yakni dengan cara mengangkat kedua tangan setinggi telinga seraya membaca Allahu Akbar. Lalu badan membungkuk, kedua tangan menggenggam lutut, mata memandang tempat sujud, punggung dan kepala rata, kemudian membaca doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian melakukan i'tidal, yakni bangun dari ruku untuk berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Saat i'tidal, mata memandang tempat sujud dan membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan gerakan sujud seraya membaca Allahu Akbar. Dengan kedua lutut terlebih dahulu, yakni meletakkan dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki menempel di lantai atau tempat sholat. Kemudian membaca doa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Untuk kemudian melakukan duduk di antara dua sujud. Pada saat sudah duduk dengan sempurna, yaitu dengan cara menduduki kaki kiri dengan telapak kaki kanan berdiri dan jarinya terletak di alas, lantai atau tanah, kemudian menghadap kiblat, kemudian membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dari posisi duduk, lalu kembali melakukan sujud yang kedua kali seraya mengucapkan Allahu Akbar. Meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, dan kedua kaki menempel di lantai atau tempat sholat. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud yang kedua, kemudian melakukan doa tahiyat akhir dengan cara duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Adapun cara duduk pada tasyahud akhir ini, hendaknya orang yang sholat duduk pada pangkal pahanya yang kiri dengan posisi kaki kiri yang keluar dari bagian bawahnya, sementara telapak kaki kanannya dalam posisi tegak. Hendaklah tangan kiri diletakkan di atas paha kiri dengan posisi jari-jari tangan yang terkembang. Dan banyak muslim di Indonesia yang menegakkan jari telunjuk ketika saat mulai membaca bagian kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Terdapat pendapat lain yang menerangkan menegakkan jari telunjuk dimulai dari awal tasyahud atau at-tahiyat. Adapun bacaannya yaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ketika melakukan tasyahud akhir, maka kemudian berikutnya membaca solawat yang lebih sempurna, yaitu solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang diikuti dengan menengokkan wajah ke kanan pada saat mengucapkan salam yang pertama dan menengokkan wajah ke kiri pada saat mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam, silahkan melakukan zikir. Yang pertama, silahkan lakukan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Lalu membaca zikir kalimat tauhid. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Lalu membaca doa selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata tara salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Kemudian membaca tasbih, tahmid, takbir semampu kita sebanyak yang kita bisa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diakhiri dengan membaca doa, apapun yang mudah bagi kita sesuai dengan hajat atau harapan kita. Ucapkan dengan bahasa apa saja yang baik, walaupun yang paling afdol adalah dengan bahasa Arab. Ucapkan dengan sopan dan lembut sambil merayu Allah, Zat yang Maha Mengabulkan. Di sini kami mencontohkan dengan doa sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت
وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين. Demikian video tata cara sholat tahajud dan doa setelah tahajud. Walaupun sunnah, sebisa mungkin kita dapat melakukan sholat tahajud ini secara istiqomah karena sholat tahajud ini merupakan sebuah ibadah malam ajaib untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup, membuka pintu rezeki, serta menyelesaikan segala permasalahan hidup. Semoga video tata cara sholat tahajud ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman ya. Silakan like, komen, dan subscribe untuk video tata cara sholat tahajud dan kajian Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.